Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima'an ruhiyyan majma'an qalbiyyan marhaba wa ja'ala hadzal ittisalan mahmiyah rahmaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu 'addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil Masjid DKM Masjid Al-Bariyah, Ayahanda Ustaz Haji Mansasi beserta seluruh jajarannya dalam memakmurkan masjid. Capainya, keluh kesahnya dijadikan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita semuanya merupakan satu lambang konfigurasi perjumpaan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa MC kita dari TV One, Ustaz Suryani, MC Maha, mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat. Para ayahanda yang teramat mulia jamaah sholat subuh gabungan, tadi sudah dibahas oleh Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Husni Tamrin tentang masalah kurban. Setelah bulan puasa Ramadan, kemudian ada namanya bulan Syawal, Syawal yusyawil peningkatan amal. Kemudian sekarang berada di bulan Zulqa'dah dan sebentar lagi bulan Zulhijjah, di mana rangkaian ibadah ada klasifikasi ibadah berat, ibadah ringan, ada ibadah juga pertengahan, ada ibadah teramat berat. Saya nyambung beliau aja. Tadi udah mikir apa nih, mau bahas masalah kurban dan diguluin sama beliau. Jadi bingung juga kita. Masalah haji. Bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda. Saya baca dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad
Al-Ghazali, Imam Ghazali Hujjatul Islam. Barang siapa dia diberikan kemampuan baik harta, baik kesehatan, luang waktu, hartanya ada, tapi tidak mau berhaji, tidak mau berumroh, silahkan pilih. Mau mati Majusi, mau mati Yahudi, apa mau mati Nasrani. Artinya Allah, Rasulullah tidak peduli kepada orang yang dia pelit-pelit mereka gesek cap jahe untuk kasihan gesek merek keket mereka dapatan kuning meragi bakhil tertentu korupsi unta. Giliran buat dangdutan ayo aja, giliran buat nandak ayo aja, tapi giliran buat kurban orang ngasih ke masjid mikir-mikir dipilih dulu nih 2.000 atau 50.000 ya, sambil ditutup kalau ngasih ke masjid juga kotak amal. Takut ketahuan, takut riak. Ternyata itu kotak amal bisa ngomong. Saya pakai lagu dulu sumpah. Kalau bulan bisa ngomong, kotak amal ngomong. Karena yang dimasukin uang receh yang seribuan. Kotak amal terbuat dari besi, bunyi belengkang. Nggak mau riak, akhirnya ketahuan. 1.000 masih. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Haji. Semua kita pengen berhaji. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini mendapatkan kemampuan rezeki, mendapatkan kemampuan harta sebelum wafat untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Haji dan umroh, kebanyakan jemaah haji dan umroh mereka semua mengucapkan talbiyah dari kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Saya baca dalam sebuah kitab namanya adalah Mufradatul Quran karangan Imam Raghib Al-Isfahani. Kata beliau kalimat labbaik itu satu adalah jawaban panggilan. Saya lama tinggal di Jakarta dari tahun 97, nikah sama istri orang Betawi. Banyak dicontek ketika dipanggil oleh guru tercinta, oleh habaib tercinta, oleh orang-orang tercinta. Contoh, Haji Andri sini dong, labbaik guru. Ada kalimat begitu kan? Itu ternyata diambil dari kalimat labbaik Allahumma labbaik, menjawab panggilan teramat indah kepada orang yang teramat mulia. Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nas bil hajj. Wahai Ibrahim, seluruh orang untuk melaksanakan haji, untuk melaksanakan umroh, seluruh orang. Para bapak, orang yang boleh ngomongnya begini, saya sih belum mendapatkan panggilan Ustaz, itu hati-hati. Ngomong belum mendapatkan panggilan itu melecehkan Allah. Ngomong dia belum mendapatkan panggilan haji melecehkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa yang keramat mulia? Saya dikasih waktu 1,5 jam, tidak boleh lama-lama. Ada sebuah kisah. Oh iya, saya bahas dulu baik dulu. Saya baca dalam kitab Al-Mustadrak halaman 166. Ternyata labbaik itu menurut Al-Raghib Al-Isfahani ada 3. 1. Labba itu adalah sebuah kecintaan. Labba itu dari kalimat akoma, sama dengan akoma, artinya penduduk pribumi asli, dia tidak pergi kemana-mana, tetap stay di situ, namanya akoma. Ternyata tafsirannya adalah orang yang komitmen, ditambah dengan tasdid jadi labbaik. Ditambah tasdid tadi kan labba, ditambah tasdid di atasnya jadi labba, berarti komitmen yang teramat tinggi. Yang kedua, labbatun mar'atun, seorang perempuan, wanita yang teramat cinta kepada putra putrinya, cintanya sangat luar biasa. Seorang ibu, menurut sebuah penelitian, ketika dia melahirkan sang putranya, itu bagaikan mematahkan tulang yang segar, dipatahkan dalam kondisi
bersamaan 300 tulang ruas seger itu tersiksanya seorang ibu ketika melahirkan. Tapi apapun yang terjadi, kurha wa wada'athu kurha, atau dalam Quran yang lain wahnan ala wahnin, tetap kecintaan kepada anaknya sangat dahsyat luar biasa. Maka dalam bahasa Arab disebut labba mar'atun, kecintaan ibu kepada anak. Ada yang ketiga, labba diambil dari kalimat kemurnian, khalis. Jadi makna labaik menjawab jawaban Allah. Semuanya mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak, inna hamda wal ni'mata. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya yang sudah haji bisa berangkat lagi, yang sudah umroh bisa berangkat lagi, terutama yang belum berangkat umroh dan haji, ya Allah mudah-mudahan bisa berangkat. Daftar, merokok terus-terusan, mancing terus-terusan, dari negeri daftar orang datang, bagaimana? Alhamdulillah saya umroh berkali-kali, umroh kosasi, umroh ongkos dikasih. Di Condet ada umroh Mansur, halaman digusur. Itu di Cikampek ada umroh Wahyu, sawahnya payu. Alhamdulillah, saya tidak ada unsur yang alhamdulillah, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Ahad depan mau berangkat, mohon doanya ya Allah, mudah-mudahan seluruh yang hadir juga bisa berangkat ya Allah. Anda terlalu mulia. Ada kitab namanya Al-Mustadrak. Ada ungkapan cicit baginda Rasulullah namanya Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, punya ayah Sayyidina Husain, punya ayah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, putri dari baginda Rasulullah Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha adalah istri dari Sayyidina Ali. Dari seluruh habaib yang ada di dunia, maka terlahirlah dari Imam Ali Zainal Abidin. Mohon maaf, melalui media streaming ini, kalau ada orang yang membenci habaib, kalau ada orang yang meragukan tentang keturunan habaib, itu bukan ulama. Itu bukan ulama. Kenapa? Karena dia sudah menanamkan bibit-bibit perpecahan di antara sesama umat Islam. Tapi Allahu Akbar. Bahasa orang kemana-mana ini Ustaz. Berapa yang dimuliakan Allah? Kata Imam Ali Zainal Abidin, beliau punya gelar dua. Satu Ali teramat tinggi, Zainal adalah hiasan, Abidin ibadah yang penuh dengan hiasan ibadah selama hidupnya. Bahkan disebut Imam As-Sajjad karena banyak sujud kepada Allah. Beliau punya murid namanya Shibli, baru pulang haji datang ke rumah gurunya yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Kata gurunya, wahai Shibli, baru pulang dari haji? Iya guru, baru pulang. Enak dong di sana. Alhamdulillah guru, rukun wajib sudah semua sudah dilakukan oleh engkau wahai Shibli. Sudah ya guru. Baik, boleh saya nanya? Boleh guru. Mau nanya apa? Saya mau bertanya, ketika engkau niat nikah, ketika engkau menancapkan niat, apakah betul niat kamu itu seluruh dosa dan maksiat ditanggalkan, seluruh angkara murka ditinggalkan? Ketika engkau mandi sunnah ihram, mandi mau ihram, engkau membuka baju, apakah engkau niat ketika baju maksiat, ketika baju dosa dan angkara murka engkau tanggalkan, kemudian engkau mandi untuk menghilangkan seluruh dosa dan maksiat? Dan ketika engkau pakai 2
dua helai kain namanya kain ihram. Apakah engkau berniat meninggalkan seluruh perbuatan dosa, angkara murka, baik dohir apapun batin? Tidak, wahai sang guru. Berarti engkau belum niat, engkau belum mandi ihram, engkau belum niat miqat itu. Boleh bertanya lagi wahai si muridku? Boleh ya Rasul. Boleh wahai Imam Ali Zainal Abidin, gurunya tercinta. Ketika engkau datang untuk melaksanakan tawaf, untuk melaksanakan sa'i, ketika engkau tawaf ke kiri, Bang. Ada dalam kitab Ihya juga, ketika baginda Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu 3 jari di bawah susu. Ternyata Ka'bah itu ada di kiri. Ka'bah itu adalah hati kita. Buat apa engkau tawaf tapi hati engkau kemana-mana? Kenapa? Kalau Ka'bah hanya ada di Mekah, sekali lagi, kalau Ka'bah hanya ada di Mekah, akan diprotes oleh orang miskin yang tidak sanggup pergi haji dan umroh. Akan diprotes, berarti saya tidak dapat ke Mekah karena saya miskin. Tetapi dalam ilmu tasawuf, hati kita adalah Ka'bah. Hati kita adalah apa? Ketika engkau sedang tawaf ke kiri tersebut, 7 putaran engkau lakukan bersama orang dari seluruh dunia, tidak melihat kasta, tidak melihat suku, tidak melihat ras. Gesek-gesekan, apakah engkau melawan ketika disikut oleh orang? Tidak ya Rasul. Tidak wahai imam. Apakah engkau merasa semua sudah ditanggalkan? Jangan engkau gara-gara tawaf si tawaf tapi pulang ke Indonesia belum beres itu masalah pilpres. Berantem mulu, pilpres sudah kemana-mana. Udah mau penentuan menteri tapi masih berantem gara-gara pilpres. Bahwa ada kabarnya katanya Haji Mas Hasimu diangkat jadi menteri, amin. Kayaknya nggak ada yang ketawa belas ini. Bahwa ketika engkau juga di makom Ibrahim, apakah engkau wahai Sibli sudah meninggalkan seluruh perbuatan yang jauh dari tauhid? Ketika engkau minum air Zam-Zam, apakah engkau sudah berniat air Zam-Zam itu adalah menghilangkan seluruh penyakit, menambah ilmu dan murni bersih karena air mukjizat? Apakah engkau sudah berniat dalam hati untuk meninggalkan perbuatan maksiat, barang haram yang dimakan, penghasilan haram yang dimakan, minuman haram yang dimakan? Apakah engkau sudah tinggalkan? Belum wahai guru. Ketika engkau ke Sofa dan Marwah, Sofa artinya suci, Marwah artinya berwibawa, apakah seluruhnya sudah engkau tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat? Belum wahai guru. Ketika pertanyaannya banyak, saya singkat. Ketika engkau ke Arafah ya'rifu ma'rifatan, apakah engkau tahu ini adalah ma'rifat, di mana ketika sedang di Arafah seluruh status, seluruh jabatan, bahkan intelektual, kepintaran, alim tidak ada di situ, kecuali berharap menghadap kepada Allah. Hanya dua helai kain yang tidak berjahit, berjumpa dengan Allah, meniatur alam mahsyar. Sibli belum wahai guru, berarti engkau belum berhaji, berarti engkau belum miqat, berarti engkau belum ihram, berarti engkau belum melaksanakan umrah. Beliau nangis sejadi-jadinya. Kemudian tahun besoknya beliau berangkat lagi, dan terus apa yang ada hikmah di dalam setiap perjalanan haji dan umrah diselami, dan beliau terus-terusan nangis, luntur dosa-dosa. Makanya Makkah itu diambil dari kalimat bakah. Bakah yabki artinya tempat nangis, karena orang Arab agak berat menyebut bakah jadi Makkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Mudah-mudahan seluruhnya bisa berangkat sebelum waktu. Mudah-mudahan yang mau berangkat mungkin ada yang mau berangkat bisa menyelami apa arti semuanya ketika kita berangkat meninggalkan sanak saudara keluarga, jual mobil, jual motor, jual sawah, gade ini,
perjalanan haji itu kurang lebih 42 kilometer. 42 kilometer itu Jakarta Tangerang. Artinya apa? Jangan hanya capek tapi tidak ada makna. Jangan hanya lelah luar biasa tapi tanpa arti. Apa artinya? Semua harus pakai ilmu, baik ilmu ma'rifat, syariat dan hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.